Sumatera Barat menjadi tujuan saya karena memiliki banyak potensi alam yang menarik untuk dijelajahi. Lembah Harau dianugerahi lahan pertanian yang subur. Potensi ini dimanfaatkan oleh warga Nagari Solok Bio-Bio untuk membuat kolam pembesaran ikan. Bersama warga setempat, saya sedang menangkap ikan untuk dilakukan pemisahan atau sortir. Oh gitu. Emang Pak harus pelan-pelan ya Pak? Ya ampun Pak. Wow, coba saya pegang. Wow. Wah. Kolam selebar setengah lapangan bulu tangkis ini berisi banyak jenis ikan untuk memaksimalkan kolam sebagai tempat pembibitan. Ini kami lagi sortirin ikan-ikannya berdasarkan ukurannya. Ini yang jumbo. Ini ada 5 kilo. Ini 5 kilo ya? Tidak mudah ya. Bang, kayaknya langsung masuk aja deh biar mudah. Iya, Bang kuncinya harus gitu, begitu dapat harus langsung masuk biar dia nggak kabur lagi. Selain jenis, ukuran ikan juga beragam. Mulai dari ikan anakan sampai ikan indukan berbobot 4 kg lebih. Wah. Langsung masuk aja kayaknya ini, Pak. Langsung masuk. Yeay! Berhasil. Kalau yang ini depan saya ikan gurame padang ya, Pak? Ya? Ini gurame padang ya? Iya. Nih, dilihat dari badannya beda dengan gurame yang lainnya. Warnanya cantik banget, putih agak merah-merah gitu. Kegiatan sortir biasa dilakukan ketika umur bibit ikan sudah mulai membesar pada usia 3 sampai 4 bulan. Cara ini membuat pemilik kolam lebih mudah untuk melakukan perawatan harian. Kalau ngambilnya. Ini juga ada namanya gurame sagu. Warnanya lebih ke abu-abu hitam. Ukurannya juga sama, besar-besar seperti ini. Dia tenang, gede banget kan. Hampir sebadan saya ukurannya. Pak, dipeluk boleh nggak? Biar aman. Bisa. Wah. Aduh. Hari ini indukan ikan dengan produktivitas yang menurun, kami pilih untuk dijual. Lagi berontak ya? Sekalinya dapat yang besar. Di dalam air aja mereka tenang, begitu udah di atas. Tenaganya. Oke. Lihatlah, nih gurame ukuran besar udah ada di depan saya. Biasanya kalau lele itu kan semakin besar, rasanya makin hambar. Tapi kalau ini dijamin enak banget. Dan hari ini saya diajakin masak. Masak apa hari ini, Bu? Ponge. Ponge. Gurame bumbu ponge. Sebelum itu saya harus taburi garam supaya lebih gurih dan juga ditambah perasan jeruk. Gurame dengan berat lebih dari 4 kilo ini dipastikan memiliki daging yang tebal. Tambahkan perasan jeruk supaya tidak amis. Dan ini tuh jenis jeruknya namanya kalamansi. Harum sekali. Dan pasti ini bakalan segar banget. Racikan bumbu masakan Minang identik dengan beragam rempah. Tidak pelit bumbu adalah kunci dari masakan saya kali ini. Ini kita masukkan dulu bumbunya. Jadi sebenarnya ponge itu begitu, metode masak khas Minang yang harus masuk bumbu, santan, baru nanti bahan utamanya ikan. Ponge menjadi satu dari sekian banyak menu masakan khas Minang. Bumbu yang digunakan hampir sama dengan menu gulai, namun berbeda dalam cara memasaknya. Selain rempah, santan menjadi bagian terpenting dalam masakan ini. Ini begitu santannya masuk bercampur dengan bumbu, jadi merah menggoda banget. Ini belum mendidih, padahal saya tapi udah lapar ini. Ibu udah lapar belum? Ya, lapar. Bumbu dan santan dimasak hingga hampir mendidih.
Selanjutnya masukkan ikan gurame utuh. Ini nih, ciri khasnya ponge. Jadi kuahnya memang dimasak agak lama sampai benar-benar mengering. Ini kayak udah meresap semua nih, mendapat konsistensi kekentalan yang pas. Masakan ini matang jika kuah santan sudah mengeluarkan minyak, dengan jumlah kuah yang semakin sedikit. Untuk naruh ikannya ke wadah harus bekerja sama dengan baik. Harus pelan-pelan supaya tidak hancur. Ibu hati-hati. Tangan ya. Ya. Iya. Ini dia, ikan gurame bumbu ponge. Menu olahan ikan tradisional khas Minang. Gurame ponge sudah di hadapan kita. Ini terlihatnya mewah dan enak banget. Saya udah nggak sabar. Saya ambil duluan ikannya ya, Bu. Ya, silakan. Menikmati menu khas suatu daerah menjadi bagian penting dalam catatan perjalanan saya. Banyak yang enak dari keraknya, minyaknya, kulitnya juga. Ini tuh minyaknya dari santannya sama dari ikannya itu tersendiri. Kalau dagingnya ini bener-bener kenyal banget, ada rasa juicy, apalagi bumbunya udah campur jadi satu di dalam. Bagian favorit saya, nih kulitnya nih. Kayak rasa banget. Kelezatan dan kenikmatannya membuat saya susah lupa memberi kesan mendalam pada ujung cerita petualangan saya kali ini. Setelah menikmati ikan khasnya gurami Padang berpadu dengan bumbu khas Minang, nggak salah nih, ikan gurami ponge menjadi menu andalan di Nagari Solo Bio-Bio. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya udah bareng-bareng sama teman-teman Mapala Kadupa Ungu dan mau mengeksplor air terjun Lubuak Bulan. Di sana kita akan buka jalur untuk rappelling. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aktivitas buka jalur adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para profesional untuk membuka lokasi baru. Wah, ini sebelum sampai ke air terjun memang kita dihadapkan dengan beberapa obstacle. Ini lumayan loh karena habis hujan jadi licin banget, trekkingnya harus berhati-hati banget. Cuma sebentar lagi udah deket, udah kelihatan. Setelah menempuh perjalanan dengan medan menantang, kami sampai di tempat yang kami tuju. Air terjun setinggi kurang lebih 30 meter ini nampak gagah dengan kontur tebing batu di sekelilingnya. Celah batu besar menjadi identitas air terjun kebanggaan keluarga Jorong Koto Tinggi, Kubang Balambak, Kabupaten 50 Kota. Ini dia air terjun Lubuk Bulan. Dari bawah sini begitu sampai luar biasa banget, pemandangannya sangat megah. Nama Lubuk Bulan berasal dari kata lubua, yang artinya kolam dengan bentuk seperti bulan. Air terjun ini menjadi tujuan wisata alam yang saat ini belum banyak dikunjungi. Keindahan dari suasana alam yang asri menjadi daya tarik. Bersama dengan teman-teman Mapala Kadupa Ungu, saya menikmati air terjun Lubuk Bulan dengan cara berbeda. Ini sudah terpasang jalur utama, ini adalah penyangga paling utamanya, kemudian ada backupnya, 2 core namanya. Ini core pertama sama kedua supaya lebih aman. Rappelling biasa dilakukan ketika menuruni tebing yang curam atau tebing yang hampir tidak ada pijakan. Sabil dan Bang Irfan udah mulai turun, terlihat memang agak kesusahan ya, dan dari sini tuh udah bawahnya nggak kelihatan lagi. Jadi kita di sini tunggu kode aja dari bawah, nanti gimana misalnya udah aman baru saya dan Aul turun. Sebagai tim kedua, saya dan Aulia lebih diuntungkan karena aktivitas rappelling kami akan dipantau dan diamankan oleh tim pertama yang berperan sebagai belayer. Oke, ini saya sama Aul udah bersiap untuk turun, yang di bawah juga udah infokan aman.
Jadi kita bisa langsung aja ya. Bisa ya? Jangan banyak-banyak lihat ke bawah. Kita akan semakin deg-degan. Langsung aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Let's go! Step pertama waktu turun saya harus melewati ranting-ranting pohon ini. Sebelah kanan saya air terjun ya. Tempat sekali. Ini keren banget. Ini baru kita turun dari ketinggian sekitar 6 meter. Ada level sedikit, tapi mulai turun itu udah benar-benar curam. Dan ini kita akan menuruni air terjun setinggi 30 meter. Let's go, lanjut lagi. Ada dua tipe jalur rappelling yang harus kami lalui. Pertama, kami melewati tebing batu. Di sini, saya dapat memijakkan kaki untuk mendorong tubuh menjauh dari permukaan tebing. Serius ini deg-degan banget. Jantung saya nggak bisa berhenti berdebar. Takut sebenarnya, ini air terjun emang tinggi banget, tapi sangat-sangat excited. Saat ini saya berada sangat dekat dengan derasnya air terjun. Kondisi ini membuat saya semakin menikmati petualangan kali ini. 10 meter lagi ke bawah. Wah, seru banget. Oke, lanjut lagi. Ayo, aman? Aman. Ya fun-fun aja, jadi sebenarnya ketakutanku tuh kebantu sama energinya Alu. Tipe jalur kedua yang kami lewati adalah lintasan tali vertikal tanpa pijakan. Pada posisi ini, berat badan saya membantu untuk turun lebih cepat. Aman-aman ini di lokasi ini emang obstacle-nya udah kita nggak bisa mijak batu lagi. Ada cekungan doang tuh. Ini kita udah harus percaya alat sama bilangan yang di bawah. Setelah 10 menit berlalu, saya semakin menikmati aktivitas yang saya lakukan. Apalagi pemandangan sekitar yang sangat mengagumkan. Ini bilangan cepuku sampai bawah, adrenalin makin tinggi lagi, nggak bisa mijak kakinya sampai bawah. Super fun banget, lihat dong air terjunnya nih. Wah, keren banget. Pengalaman saya hari ini memberi kesan yang mendalam. Tidak hanya tentang menguji adrenalin, tapi kerjasama dan kekompakan tim yang luar biasa. Memang ya, musuh terbesar adalah ketakutan diri sendiri. Pas sudah sampai bawah, itu rasanya happy banget, nagih banget. Dan setelah hari ini kita buka jalur rappelling di air terjun Lubuk Bulan, emang worth it banget untuk dicoba, dengan catatan kalau lagi musim hujan begini, agak hati-hati di bagian atas karena sedikit licin. Salam lestari! Lestari! Ikuti jejak saya, jejak petualang! Seru banget! Aduh! Ini banyak juga. Lumayan ini. Woi, ada situ nak. Ah, lah ke situ ke situ. Ada. Ada. Di sana. Ayo, Pak. Potensi alam menjadi elemen penting menentukan aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Warga Nagari Pilubang, Kabupaten 50 Kota, menjadikan Sungai Talangsari sebagai tempat untuk mencari katak. Masuk karung, Besar Mbak. banget. Ini nih kataknya. Kalau di sini namanya bobo. Bobo, ini katak terbesar yang pernah saya lihat. Wah, tadi dapatnya di sekitar sini, Bang ya? Iya. Di dalam-dalam situ. Oh.
Karena dia ini aktifnya malam hari, jadi kalau siang-siang memang suka bersembunyi di antara semak-semak. Tepian anak sungai berlumpur dengan pepohonan yang rindang adalah tempat persembunyian katak bobo atau katak gembong. Untungnya dapat. Ini udah dapat belum? Satwa bernama lain Beach River Frog ini memiliki kulit yang halus dengan kaki yang panjang. Waduh, Salini, waduh. Ada Uni. Yang apa? Berhasil. Ini lumayan juga ini ukurannya. Bagi warga setempat, mencari bobo bukan sebagai bahan konsumsi, melainkan karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Ada Pak. Apa doa? Gede banget. Aduh, gede banget ini. Lihat ini gede banget Pak. Ini yang paling besar nih. Ini yang paling besarnya ya. Iya. Ada 1 kilo nak. Wah. Ini mah tadi saya bilang yang terbesar ya, tapi ini Iya. ada yang lebih jumbo lagi ternyata. Yang besar lagi gitu. Hampir sekilo kali beratnya. Aduh. Sama saya, muka saya gedean dia kayak. Tutupnya muka diri ini. Gemuk banget ini. Ukuran katak bobo bisa mencapai panjang lebih dari 20 cm dengan lebar lebih dari 12 cm. Ukuran ini sangat jauh berbeda dengan ukuran katak pada umumnya. Ini induknya. Iya, induknya tuh. Oh gitu. Jadi kelihatan kok semuanya itu enggak ada yang kembang. Oh iya benar. Ini sayang banget padahal dapatnya besar, tapi Iya. ternyata karena dia ini indukan jadi harus dilepas saja supaya Iya, nanti dilepas saja. lestari, lebih berkembang biak lagi. Iya, iya. Kelestarian katak bobo terus dijaga oleh warga setempat karena pemanfaatan yang berlebihan akan mengancam populasinya di kemudian hari. Udah lumayan ya Uni. Udah banyak. Udah banyak lah ya, udah cukup pencarian katak hari Pulang, ini. Langsung pulang ya, meskipun banyak di sini tapi ngambilnya tetap secukupnya aja. Rawa dan aliran air berlumpur menjadi jalur pintas yang kami pilih untuk kembali ke kampung. Pada mau kemana? Bapak lagi wala pasang luka gitu. Oh, ada pasang luka. Ada. Nih, kita bantu Bapak tuh bangkit Oh iya, ya. boleh. Ayo Pak. Tidak hanya di sawah, lukah atau alat tangkap belut biasa dipasang di daerah rawa. Alat jerat tradisional ini dipasang semalaman sebelum kemudian diperiksa untuk melihat hasilnya. Jalan. Ada lagi udah. Belut memilih lumpur sebagai habitat hidupnya, memiliki kulit yang licin sehingga lincah bergerak di dalamnya. Nah, di sini tuh memang habitatnya belut dan banyak juga. Woi, lumayan ini ukurannya. Lumayan juga ya. Lumayan banyak. Belut enaknya dimasak apa ini? Dibakar aja. Pas banget nih. Sembari rehat nanti kita langsung bakar-bakar aja belutnya. Ayo Pak, ayo nih. Tepi sungai berbatu ini menjadi tempat yang kami pilih untuk beristirahat, melepas lelah sekaligus kembali mengisi tenaga. Apinya udah siap, ini belut-belutnya juga udah bersih. Langsung aja mau kita bakar, sama mau bakar jagung juga nih.
Belut dan jagung kami matangkan dengan cara dibakar tanpa bumbu dan alat masak. Saat dibakar, belut mengeluarkan minyak yang membuatnya matang dengan cita rasa yang nikmat. Sedangkan jagung kami bakar tanpa mengupas kulitnya. Tujuannya agar jagung tidak mudah gosong. Kunci membakar belut di api yang panas seperti ini sebenarnya gampang aja. Cuman asapnya kita harus telaten banget untuk putar-putar supaya tidak hangus. Ini lihat punya saya, tampilannya tidak menarik ya Pak. Dikit lagi, matang. Aroma belut yang mulai matang membuat saya semakin penasaran dengan kelezatannya. Daging belutnya itu lembut, cuman ada serat-seratnya gitu. Apalagi tadi ngebakarnya agak kelamaan, jadi ada sensasi smoky-nya. Rada-rada hangus, cuman pas sudah berpadu dengan jagung ini, wih, ada manisnya, itulah yang bikin sempurna. Petualangan saya hari ini meninggalkan kesan yang mendalam tentang kedekatan manusia dengan alam dan keharmonisan masyarakatnya. Ini yang masih muda, teksturnya tuh lebih halus. Petualangan saya lanjutkan menjelajahi kaki Gunung Omeh bersama dengan para petani lokal. Berada di kawasan Gunung Omeh yang indah ini, ada yang kurang nih kalau saya melewatkan panen jeruk di sini. Nah, saya sama warga udah bersiap menuju ke kebunnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak! Nagari Talang Anau menjadi salah satu daerah di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota dengan potensi alam yang melimpah. Perkebunan jeruk menjadi mutiara tersembunyi di daerah ini. Nah, ini dia jeruk yang saya cari, namanya Jesigo. Sesuai tempatnya, yaitu jeruk siam Gunung Omeh. Gede-gede kayak gini nih. Jeruk siam Gunung Omeh menjadi komoditi unggulan Sumatera Barat. Salah satu identitas jeruk siam Gunung Omeh adalah ukuran yang besar dan kulit yang tebal. Tampilannya yang cantik menjadi daya tarik. Nah, kalau dilihat-lihat lebih dekat lagi nih, ini yang masih muda. Teksturnya tuh lebih halus, tapi yang sudah matang ini ada pori-porinya gitu. Untuk menghasilkan buah dengan kualitas bagus, petani melakukan perawatan dengan disiplin, termasuk pada saat aktivitas panen seperti ini. Nah, ini ada perawatannya. Jika terlihat ada tangkai daun yang baru, masih muda-muda seperti ini, harus dipotong. Kenapa? Karena dia nanti akan mengambil nutrisi yang banyak, nggak tumbuh bagus nanti jeruknya. Umur panen buah jeruk tergantung pada iklim, lokasi penanaman, tipe tanah, dan teknologi budidaya yang diterapkan. Umumnya, buah jeruk dipanen di umur 6 hingga 9 bulan, terhitung sejak bakal buah muncul. Ih, ini ada yang bergerombol. Puas banget begitu dapat sebanyak ini nih. Puncang saya makin berat ini, Pak. Jika dirawat dengan baik, pohon jeruk akan berbuah di usia 3 tahun dan akan meningkat hingga mencapai puncak produktivitasnya. Setelah 12 tahun, produksi buah jeruk akan menurun. Di bawah udah jarang saya lihat yang kuning-kuning, ternyata di atas masih ada nih. Jadi saya harus manjat seperti ini. Kuat ya Pak ini buat saya panjat. Ini dia. Padi jatuh ya. Karena udah tua mungkin ya. Ih, gampang banget itu lepas jeruknya. Kurang lengkap petualangan saya di kebun jeruk tanpa menikmati rasa buahnya.
Dari tadi metik-metikin terus, bikin ngiler lama-lama ya. Saya minta satu kita coba. Aduh, aromanya seger banget. Aduh, ini mah enak banget. Saya tuh pernah nyobain jeruk siamadu. Kalau jeruk siamadu tuh masih ada rasa asam-asamnya, tapi ini manis, seger, rasanya tuh udah bakalan nambah-nambah terus aja. Padahal saya kurang suka jeruk loh. Buah jeruk yang sudah dipanen diletakkan di keranjang besar. Kegiatan sortir dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi. Tidak hanya membedakan ukuran, sortir juga memisahkan buah jeruk berdasarkan tingkat kematangan. Yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah panen mingguan, dan itu pun jumlahnya totalnya ini sudah mencapai 300 kilo jeruk. Tapi kalau panen rayanya itu jauh lebih banyak lagi. Hasil panen harus segera kami kirim untuk menjaga kesegaran buah. Selesai sudah kita panen, dan hasil komoditi unggulan Gunung Omeh ini tentunya udah siap dipasarkan. Untuk kualitas nggak perlu diragukan lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak!